Adik-adik, kalian bernafas dengan apa? Ya, kita manusia bernafas dengan paru-paru. Gimana ya dengan ikan yang hidup di air? Mereka bernafas dengan apa? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kanina. Pada video kali ini kita akan membahas bagian-bagian hewan dan juga tumbuhan. Lebih tepatnya adalah bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali hewan ya. Ada gajah, ada kucing, ada ikan, dan lain-lain. Tapi pada video kali ini kita akan membahas bagian tubuh hewan dari 4 hewan saja nih. Ada hewan apa aja sih Kak? Ada hewan kadal, kemudian ada kucing, ada ikan, dan juga ada burung. Nah, pertama kita akan bahas bagian tubuh dari si kadal dulu, oke? Nah, kadal ini ternyata terdiri dari kepala, kemudian badan, dan juga memiliki alat gerak. Nah, pada kepala kadal sendiri itu terdapat mata, terdapat mulut. Mata ini gunanya untuk apa? Untuk melihat. Kemudian ada mulut. Mulut ini gunanya untuk makan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nih, ada badan kadal. Badan kadal ini terdiri dari ekor, kemudian ada dada dan juga ada perut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada alat gerak. Alat gerak kadal ini berupa kaki, di mana pada kaki ini terdapat cakar. Ingat, kaki itu fungsinya untuk berjalan gitu ya. Nah, cakar ini fungsinya untuk apa pada kadal? Cakar ini fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa gitu. Nah, sekarang yang kedua nih, hewan yang kedua yaitu kucing. Ternyata pada kucing ini, bagian tubuh kucing ini terdiri dari kepala, di mana pada kepala kucing ini terdapat telinga, kemudian ada mata, ada hidung, dan juga ada mulut gitu ya. Nah, seperti kadal tadi, mata ini gunanya untuk melihat, hidung untuk membaui gitu kan, telinga untuk mendengar, dan juga ada mulut yang digunakan untuk makan. Nah, selain ada kepala, bagian tubuh kucing yang lain yaitu ada badan. Dan selain badan dan juga kepala, ternyata ada bagian yang lain, yaitu ada alat gerak dan juga ada penutup tubuh berupa rambut. Nah, ingat bukan bulu kucing ya adik-adik ya, tapi rambut. Kenapa sih Kak? Kenapa kita sebutnya bukan bulu tapi rambut? Karena kucing ini termasuk hewan mamalia. Nah, hewan mamalia ini tidak berbulu tapi berambut. Fungsinya rambut pada kucing ini apa? Untuk menjaga suhu tubuh. Oke? Nah, kemudian hewan yang ketiga yaitu ada ikan. Ikan ini, bagian tubuh ikan ini terdiri dari kepala, di mana kepala ikan ini terdiri dari bagian tubuh berupa mata, kemudian mulut, dan juga insang. Nah, mata ini gunanya untuk apa? Sama seperti guna mata dari hewan-hewan yang lain, yaitu untuk melihat. Mulut untuk makan, dan juga insang, ingat insang itu untuk bernafas gitu ya. Nah, kemudian selain kepala terdapat badan, di mana badan ikan ini terdiri dari dada, perut, dan juga ekor. Selain itu, ada alat gerak nih. Nah, dan yang terakhir, alat gerak dari si ikan ini, maksud Kanina alat gerak dari si ikan ini berupa sirip. Nah, siripnya ini berada di mana? Ada di dada, ada di perut, dan juga ada di punggung. Oke? Yang terakhir adalah sisik. Ikan itu bersisik, oke teman-teman? Ingat kalau ikan itu bernafas bukan dengan paru-paru, berbeda dengan hewan mamalia seperti kucing tadi, tapi ikan itu bernafas dengan insang. Nah, kemudian hewan yang terakhir nih. Hewan yang terakhir itu apa sih? Hewan yang terakhir adalah burung. Oke, jadi pada burung ini terdapat beberapa bagian tubuh. Yang pertama yaitu ada kepala. Pada kepala burung ini terdapat mata, kemudian ada paruh untuk makan gitu ya. Kemudian ada lubang hidung dan juga ada telinga. Nah, selain ada kepala juga terdapat badan. Badan dari burung ini terdiri dari dada, perut, dan juga ekor.
Nah, selain itu juga ada anggota gerak. Anggota gerak ini terdiri dari apa aja nih? Ada kaki dan juga sayap, di mana pada kaki burung ini terdapat cakar. Contohnya adalah pada burung elang ya. Jadi cakar ini fungsinya untuk mencekram musuhnya atau korbannya gitu ya, untuk mencari makannya. Nah, kemudian selain itu pada burung juga terdapat bulu. Bulu ini fungsinya untuk apa? Bulu ini sebagai penutup tubuh si burung untuk menjaga suhu badan si burung. Oke, untuk menjaga suhu badan burungnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagian tubuh dari tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan itu kan terdiri dari akar. Nah, akar tumbuhan itu kan sebenarnya fungsi akar ini apa sih, Dek? Nah, fungsi akar ini untuk menyerap air. Ketika kita menyiram air misalkan, kita menyiram tumbuhan misalkan dengan air gitu ya, maka airnya ini akan diserap oleh akar. Itu adalah fungsi akar. Ternyata tumbuhan ini tidak hanya terdiri dari akar, ada juga batang. Batang ini fungsinya untuk apa, Kanina? Batang ini fungsinya untuk membuat tubuh dari tumbuhan itu tegak berdirinya dan juga untuk mengedarkan sari-sari makanan gitu. Kemudian ada buah. Buah ini pasti memiliki biji ya. Nah, biji ini sebagai alat perkembangbiakan gitu. Selain ada buah, ada batang, ada akar, ada juga daun. Daun ini fungsinya untuk apa sih? Daun ini memiliki fungsi yang sangat krusial, yaitu untuk fotosintesis ya, untuk makanan pada tumbuhan. Sebagai penyuplai makanan tumbuhan itu adalah daun, karena di daun ini tempat terjadinya fotosintesis. Oke adik-adik? Ya, nah kemudian yang terakhir ada bunga. Bunga ini dikenal sebagai alat perkembangbiakan karena di dalam bunga itu terdapat alat kelamin dari tumbuhan itu sendiri, yaitu ada putik dan juga ada benang sari. Makanya kita sebut bunga sebagai alat perkembangbiakan. Paham? Oke, sekarang Kanina lanjutkan dengan materi modifikasi tumbuhan. Nah, maksudnya apa sih Kak modifikasi tumbuhan itu? Nah, jadi kalau misalkan teman adik-adik di rumah mungkin pernah makan singkong. Singkong itu merupakan salah satu produk dari hasil modifikasi tumbuhan. Nah, singkong ini sebenarnya adalah akar. Akar yang mengalami modifikasi dan berubah menjadi singkong itu sendiri. Oke? Nah, itu adalah contoh dari modifikasi. Selain singkong, ternyata masih banyak nih tanaman-tanaman lain yang mengalami modifikasi. Contohnya adalah, tadi kan kita sudah membahas akar yang mengalami modifikasi menjadi umbi batang. Contohnya umbi akar, contohnya adalah singkong. Nah, sekarang Kanina akan contohkan tanaman dari batangnya yang termodifikasi kemudian menjadi tebu atau umbi batang. Contohnya adalah tebu. Jadi hasil modifikasi batang itu contohnya adalah tebu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah modifikasi daun. Modifikasi daun ini bisa kita temukan pada umbi lapis. Umbi lapis ini biasanya di mana sih Kak? Biasanya umbi lapis ini terdapat pada bawang merah. Kalau kalian buka bawang merah kan itu berlapis-lapis ya, kulitnya. Itu merupakan hasil dari modifikasi daun. Nah, bagaimana teman-teman sudah bisa ya membedakan bagian-bagian hewan, bagian-bagian tumbuhan? Untuk lebih paham lagi, coba kalian kerjakan soal setelah video berikut ini. Sampai jumpa!